Baik, hari ini ketemu lagi dengan channel edukasi bersama, membagikan seputaran informasi terkait dengan PNS, P3K, kemudian pensiunan PNS. Dikutip dari CNBC Indonesia, utak-atik pesangon pensiun PNS, apa benar dapat semiliar? Wah, ini sangat menarik berita hari ini. Jakarta, CNBC Indonesia, pemerintah berencana untuk mengubah tata kelola program dana pensiun atau DAPEN bagi PNS maupun keseluruhan. Ada saran agar dana pensiun yang akan diubah sistemnya nanti tidak akan tumpang tindih dengan program jaminan hari tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan saat ini. Koordinator Advokasi BPJS, Watts Timbul Siregar, mengatakan program dana pensiun diatur di dalam pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2015, di mana peserta yang mencapai usaha pensiun belum memenuhi masa iuran 15 tahun, maka peserta tersebut tetap berhak mendapatkan seluruh akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya. Adapun dana pensiun saat ini menggunakan sistem pay as you go, artinya PNS yang memasuki masa pensiun, APBN akan menanggung sampai istri atau suami dan anak. Kepada anak, batas pemberian pensiun hanya sampai anak kedua, dan itu pun dibatasi lagi menjadi maksimal 25 tahun, belum menikah dan belum bekerja. Ini memang sudah berjalan hampir 20 tahun lebih. Artinya, ketika masa tua bisa dijamin tidak masuk ke dalam kemiskinan. Paling tidak orang tua yang sudah lansia bisa mendapat jaminan kesehatan, kata Timbul kepada CNBC Indonesia. Dalam PP 45 tahun 2015, sebenarnya diamanatkan agar ada kenaikan iuran maksimal 3 tahun. Namun sampai saat ini kenaikan iuran itu tidak dijalankan. Harusnya kan 2015 ke tahun 2018 ini sudah hampir 2021, nggak ada semangat pemerintah untuk menaikkan iuran. Padahal di situ sudah jelas. Besaran iuran sebagaimana dimaksud dilakukan evaluasi paling singkat 3 tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional yang akan digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian kenaikan besaran iuran secara bertahap menuju 8%. Dana pensiun PNS, TNI, Polri, dan pejabat negara saat ini sebesar 4,75% dari penghasilan per bulan, gaji pokok plus tunjangan keluarga. Sementara pemerintah tidak ikut membayar iuran. Berbeda dengan skema dana pensiun yang dilakukan swasta, di mana iuran jaminan pensiunan wajib dibayarkan setiap bulan sebesar 3% dari upah per bulan. Iuran sebesar 3% ini wajib ditanggung bersama oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara sebesar 2% dari upah dan 1% dari upah yang ditanggung oleh peserta. Dengan sistem dana pensiun kepada PNS, TNI, dan Polri yang ada sekarang ini, memang menurut Timbul akan memberatkan beban APBN ke depan. Artinya, pemerintah akan punya risiko-risiko lainnya. Ada kartu lansia, pemerintah mengeluarkan bantuan sosial ke mereka yang tidak punya penghasilan. Saya berharap pemerintah bisa dengan konsisten menjalankan sistem seperti sekarang ini dengan manfaat pasti. PP nomor 45 tahun 2015 jalani saja, termasuk amanat untuk menaikkan iuran maksimal 3 tahun, jelas Timbul. Sementara itu, pemerintah juga sebaiknya bisa untuk membuka cakupan program dana pensiun, bukan hanya untuk pekerja-pekerja formal, tapi juga kepada pekerja-pekerja informal.
Untuk pekerja informal, besaran iurannya bisa disamakan dengan skema yang ada saat ini. Misalnya, dengan upah minimum regional dipotong 3% untuk iuran pensiunan. Misalnya, dengan upah minimum 4 juta rupiah dikalikan 3%, maka besaran iuran untuk jaminan pensiun sebesar Rp120.000. Nah, besaran iuran itu yang juga bisa diberlakukan untuk para pekerja informal. Jadi kembali dibuka cakupannya supaya dengan semangat gotong royong pembayaran iuran akan semakin banyak. Semakin banyak peserta dan iurannya akan terus mengalir dan mampu menjalankan program ini tanpa memberatkan APBN. Ini luar biasa komentar Pak Timbul Sregar untuk kepentingan pensiunan PNS. Adapun saat ini, pemerintah mengkaji pembayaran pensiunan PNS dengan menggunakan skema pulih pundit. Dengan skema ini, nanti pembayaran pensiun akan dibayarkan patungan antara ASN dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Sedangkan untuk besarannya bisa ditentukan dan disesuaikan berdasarkan jumlah gaji PNS yang diterima setiap bulannya. Dengan skema baru ini, bukan tidak mungkin pensiunan yang diterima PNS lebih besar. Bahkan, catatan Kemenpan RB menyebutkan pegawai eselon 1 di kementerian bisa mendapatkan pensiunan hingga 20 juta per bulan. Timbul tidak menyarankan agar pemerintah untuk membayarkan dana pensiun kepada PNS, TNI, dan Polri sekali bayar seperti program JHT di dalam yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan saat ini. Kalau pembayarannya sekali bayar, kan overlapping dengan JHT, dan orang-orang kita rata-rata tidak mengerti dengan manage duit. JHT dan pensiunan itu relatif udah berat pembagiannya. Ketika pensiun dapat iuran pasti setiap bulan dan juga dapat JHT, kata Timbul. Baik, sangat menarik sekali ini informasi hari ini tentang ada wacana bahwa pensiunan PNS akan mendapatkan pesangon yang sangat besar. Terus subscribe channel kami supaya kami bisa membagikan informasi-informasi penting kepada Anda. Terima kasih.